Jadi memang kami ketika besok lolos ke parlemen, ya PSI itu lolos ke parlemen, akan memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Ya, itu salah satunya. Itu akan kami golkan, itu akan kita perjuangkan. Artinya apa? Koruptor selama ini tidak jera dengan hanya di penjara. Ya, bagaimana kemudian ini bisa membuat efek jera? Tentu harus dimiskinkan. Dimiskinkan, makanya nanti kami di PSI itu akan perjuangkan bagaimana undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Nah, paling tidak kalau tidak kenal saya, paling kenal PSI. Tidak kenal PSI, kenal Kaisang. Kalau tidak kenal Kaisang, kenal Jokowi. Jadi kalau ikut Jokowi, pilih PSI. Kalau pilih PSI, berarti ikut Jokowi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa bersama saya tentunya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast. Di kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan berbicara tentang dunia politik ini, karena mumpung masih hangat dan banyak lagi hal yang kita akan bahas tentang dunia politik ini. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu dan yang merupakan teman lama saya, teman SMA saya. Dan sekarang beliau sudah beralih profesi. Nah, beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang sarjana hukum. Saya perkenalkan Mahyudin SA. Apa kabar, bro? Sehat? Alhamdulillah, syukur. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini lama tidak bersua ini. Benar-benar cukup. Dan tiba-tiba saya sudah melihat warnanya beda ini. Udah merah. Entah dari mana warna merah ini saya belum tahu. Tapi akan saya gali itu nanti, bro. Siap. Baik, bro. Kita kalau tidak salah itu lulus tahun 2000 ya? Benar, 2000. Di SMK Pariwisata. Iya, SMK Pariwisata Tampara. Pariwisata Praya. Ya. Dan waktu itu setahu saya Bang Mahyudin ini adalah jurusannya usaha perjalanan wisata ya, atau tour UPW. and travel ya. Tour and travel dan saya di akomodasi perhotelan waktu itu. Siap, benar. Dan dari sekian lama kita tidak ketemu, dan terakhir saya dengar Bang Mahyudin itu dengar cerita dari Pak Haji Eko waktu itu dan di Bali. Kalau tidak salah berapa tahun yang lalu itu? Ya, kurang lebih 7-6 tahun yang lalu. 7-6 tahun ya. Ya, dan selama itu kita bersama-sama berkiprah di dunia pariwisata juga. Walaupun kalau tidak salah waktu itu saya dengar Mahyudin juga sudah menjadi sarjana hukum gitu kan? Benar. Ya, ngomong-ngomong bro, ini kan kita sudah selesai pada tahun itu, tahun 2000. Mahyudin ini gimana ceritanya Mahyudin sampai berputar haluan dari pariwisata ke dunia hukum begitu, itu coba di-sharing sedikit. Baik. Jadi memang kebetulan kita sama-sama lahir di Lombok Tengah ya. Saya kebetulan lahir di Desa Banyurip, Kecamatan Praya Bali, Kabupaten Lombok Tengah. Dan memang benar kita dulu memang satu sekolah ya, bro ya. Satu sekolah, jadi tapi bro sendiri ngambil usaha perhotelan. Akomodasi perhotelan lah kalau tidak salah itu. Dan saya kebetulan ngambil tour and travel. Akhirnya saya tidak langsung tinggal di Lombok saat itu ya, tapi sempat ke Jakarta sejak selesai tahun 2000. Setelah SMA, setelah SMK Pariwisata langsung ke Jakarta. Awalnya untuk mau kerja kapal pesiar waktu itu, tapi tidak berangkat. Akhirnya tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Kemudian masuk ke Bali tahun 2003 itu karena Bali sebagai daerah wisata Indonesia. Makanya saya sendiri ke Bali saat itu. Jadi mencari kehidupan sesuai dengan jurusan waktu itu, dan saya sempat memang menjadi guide freelance selama 14 tahun di Bali. Di 14 tahun? Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2003 sampai tahun 2018. Ya. 2018. Ya, tapi sebelum itu sambil saya sebagai guide juga kuliah hukum. Oh, di Bali? Di Bali. Iya, kuliah hukum di Bali, tepatnya di kampus Universitas Dwi Gendre Denpasar.
Ya. Angkatan tahun 2008, kemudian selesai tahun 2011. Sampai menyandang gelar sarjana hukum ya? Ya benar. Saya selesai sampai S1 di Dwi Jendra, kemudian tahun 2013 akhir. Iya. Saya lagi ke Jakarta. Iya. Pendidikan advokat di FHP Idulo namanya. Iya. Di Jakarta selama 2 bulan. Iya. Nah, dan akhirnya saya sempat mengikuti ujian profesi advokat tahun 2014 akhir, 2014 akhir, dan lulusnya tahun 2016 waktu itu, karena masih ketat-ketatnya Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi penyumpahan pun karena saya punya identitas atau KTP Lombok, jadi tidak bisa ikut penyumpahan di Bali, tapi penyumpahannya di Lombok. Akhirnya penyumpahannya tahun 2017, seperti itu bro. Oh seperti itu. Sehingga sebenarnya praktek jadi lawyer itu sejak 2014. 2014. Ya, sebagai lawyer sampai saat ini. Sampai saat ini masih sekarang ya? Masih eksis sebagai lawyer. Nah ini makanya Bang Mahyudin, jadi mungkin saya pernah cerita dulu, saya pernah tersangkut kasus hukum kan, pernah saya telepon waktu itu kan? Iya benar. Tapi mungkin saya tidak terlalu banyak akses keluar, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kan sekarang sudah enak kan? Saya juga bingung bagaimana ceritanya Bang Mahyudin ini dari pariwisata ke hukum, dan luar biasa. Dan kalau saya lihat rekan-rekan yang lain itu juga bermacam-macam, ada yang jadi kepala desa. Ya, ada juga yang jadi kita, yang satu perhotelan dulu. Anhar ya? Kan jadi lawyer Pami? juga. Ya, jadi lawyer juga. Oh, jadi lawyer. Juga di Lombok Tengah. Anhar itu juga mau mencalonkan diri juga kayaknya. Ya, mungkin ya. Saya dengar seperti itu. Ya. Baik ya, Bro. Jadi Bro Mahyudin ini kan sudah pakai baju merah ini kan? Ya, benar, PSI ya. Jadi intinya kita bahas sedikit lah. Bagaimana kapan Mahyudin ini tertarik di dunia politik sebenarnya? Baik, jadi secara tidak langsung, secara tidak kita sadari bahwa politik hidup kita saat ini tidak terlepas dari hasil politik. Ya, termasuk apa proses politik ya. Proses politik. Karena apapun yang terjadi, baik dalam konteks ekonomi dan lain sebagainya, itu adalah proses politik. Ya. Jadi saya memang ikut terjun di dunia politik dan bahkan sempat mencalonkan diri dari Partai Berkarya saat itu tahun 2019 untuk pemilu atau calon legislatif di Dapil 4 Praia Barat dan Praia Barat Daya. Untuk kabupaten ya? Untuk kabupaten, tapi tidak terpilih. Ya, tidak terpilih karena memang masih baru pulang dari Bali saat itu. Anggaplah sebagai sebagai pengalaman saja. Iya, pengalaman ya untuk ke jenjang berikutnya. Ya, seperti itu. Memang begitu bro, memang sekarang mau tidak mau kita sebagai rakyat jelata ini harus melek politik kan. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ngapain harus urus politik, itu urusannya elit. Tapi sebenarnya salah kita kan. Justru kalau kita tidak melek politik itu menjadi riskan gitu. Kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar-benar berjuang dan tidak kan. Jadi kalau kita tidak peduli dengan politik, sekali lagi yang kita contohnya tidak peduli dan kita tidak mau mengambil bagian, itu bahaya, justru lebih bahaya. Kita seharusnya memilih untuk sosok pemimpin atau wakil yang terbaik. Kalau kita tidak care, jangan salahkan kalau nanti yang naik ada orang-orang yang bejat dan sebagainya. Maaf seperti itu. Ya, jadi mungkin ini momennya, terlepas dari kelemahan dan kekurangannya politik dalam konteks politik kita di Indonesia, tetapi paling tidak kita ambil bagian dan kita paling tidak ambil yang paling baik menurut kita. Saya rasa begitu ya. Benar sekali itu bro. Jadi benar, apapun profesi kita harus melek terhadap politik. Ya, lebih-lebih kami sebagai advokat tentu harus paham betul ya. Dan bagaimana politik ke depan. Saat ini memang pemilih kita kan zaman milenial katanya. Jadi begitu juga kami di PSI itu, bahwa memang ketum kami itu masih cukup muda beliau itu. Milenial, betul-betul milenial ya? Benar-benar milenial. Umurnya baru 29 tahun kalau nggak salah. Berarti lebih tua bro. Lebih tua, iya. Mahyudin ya? Tapi tentu punya semangat yang sama. Karena kami mengusung politisi yang rileks, sopan dan santun.
Jadi politik itu juga tidak selalu harus identik dengan mapan dan cukup dewasa. Dalam arti sudah dewasa. Tapi kita juga sebagai anak muda tentu harus bisa ambil andil ya dalam konteks politik ya di negara kita saat ini seperti itu. Iya, tapi sekali lagi kenapa apa yang menjadi motivasi Bro Mahyudin ini terjun ke dunia politik seperti ini? Apa yang menjadi motivasinya? Baik, jadi kita di Lombok Tengah ini kan belum pernah ada sejarah atau cerita bahwa orang Lombok Tengah itu bisa duduk di Senayan sampai detik ini. Jadi ini adalah merupakan tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa duduk sampai ke Senayan. Lebih-lebih barometer pembangunan di NTB saat ini, khususnya di Lombok, kan ada bandara, ada KEK, kawasan ekonomi khusus Mandalika, dan satu-satunya di Indonesia ini, Bro, sirkuit GP itu hanya ada di Lombok. Kenapa paling tidak ini akan memudahkan kita mengkomunikasikan apa keinginan-keinginan dari daerah rakyat kita ini yang ada di Lombok atau NTB umumnya, di Lombok khususnya, untuk memperjuangkan hak-hak yang selama ini mungkin kurang dikomunikasikan ke pusat. Contoh kayak kita ini insan pariwisata, lebih-lebih daerah Lombok ini, NTB ini sebagai daerah wisata halal, dan kita di Lombok Tengah ini kan cukup potensial untuk daerah kita supaya lebih maksimal lagi kunjungan wisatawan itu ke daerah kita. Jadi ketika nanti kita punya dewan DPR RI dari Lombok Tengah khususnya dari NTB secara umum NTB secara umumnya, paling tidak itu akan memudahkan memperjuangkan. Kenapa? Emosional kita kan sudah cukup lama terbangun, lahir besar di sini, dan itu akan memudahkan untuk mengkomunikasikan ke pusat. Menjembatani seperti sedikit, Bro, kembali kita singgung sedikit tentang pariwisata tadi. Kalau saya lihat memang Lombok Tengah ini dari sektor pariwisata dia paling lengkap, Bro. Kenapa saya bilang paling lengkap? Kalau kita lihat pariwisata dari segi budaya, kita banyak festival budaya. Bahkan bisa dikatakan senternya budaya itu di Lombok Tengah. Kalau kita berbicara tentang wisata bahari, kita punya pantai yang bagus. Kemudian kalau kita punya air terjun yang bagus juga dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara pantai, kita ada pantai yang tidak sangat luar biasa indahnya. Kalau kita bicara tentang wisata gunung, sebagian kita bisa naik ke Rinjani juga lewat Benang Stokel itu. Lewat Lombok Tengah Lewat Lombok Tengah. Jadi ini yang memang masih perlu harus kita perjuangkan soal akses atau bagaimana wisatawan itu tidak hanya langsung datang ke Bali kemudian ke Lombok. Contoh mungkin yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana penerbangan itu langsung ke Lombok. Seperti yang pernah ada sebelum Covid. Datang dari Perth dari Australia langsung ke Lombok. Tidak mesti ke Bali atau ke Jakarta dulu baru ke Lombok baru ke Lombok. Kenapa? Kalau sudah datang ke Bali, tentu kadang-kadang wisatawan itu malas untuk ke Lombok. Dan akhirnya apa? Pembelanjaan itu uangnya tentu dihabiskan di Bali atau di Jakarta, di mana awalnya mereka datang. Tapi ketika nanti bisa kita perjuangkan untuk akses langsung ke Lombok, tentu mereka akan menghabiskan pembelanjaan itu di Lombok seperti itu, dan akan otomatis multiplier efek bagi ekonomi kita akan semakin meningkat. Memang. Dan termasuk ini, Bro, akses boot saat ini kapal cepat itu yang dari Bali, seperti yang dari Padang Bae atau dari Nusa Dua, Nusa Penida, Nusa Lembongan, itu kan langsung ke Gili. Tidak langsung ke Lomboknya. Tidak langsung ke Pulau Lombok. Nah, sering itu dulu ketika saya tinggal di Bali, wisatawan itu kan ada yang full day trip, Bro. Full day trip ke Lombok, tapi rata-rata ke Gili. Nah, bagaimana kemudian nanti ini yang harus kita dorong, Pemda Lombok Tengah, Pemprov NTB juga membuka akses
yang lebih mudah memudahkan dan lebih nyaman lebih itu yang nyaman, pastinya ya. Langsung ke Kuta paling tidak seperti itu, ke Silong Belana kan juga sangat memungkinkan. Barangkali bisa kita bangun kita bangun pelabuhan di daerah selatan. Iya, benar itu. Perlu ditingkatkan lagi infrastrukturnya itu. Sedikit saya potong. Saya rasa itu ide yang sangat bagus, Bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena mengingat kita punya kawasan ekonomi khusus Mandalika itu. Jadi kalau bisa dari Bali atau dari mana bisa ada speedboat langsung ke sana, ke pelabuhannya, itu akan lebih bagus lagi. Barangkali itu akan menjadi PR-nya Bro nanti jika terpilih ya. Akan kita perjuangkan lebih-lebih memang PSI juga sebagai salah satu kendaraan kami untuk bisa melanjutkan program-programnya Pak Jokowi saat ini yang sudah baik, yang sudah bagus, itu kita lanjutkan. Seperti itu. Yang kurang kita perbaiki. Ya, memang begitu ya. Dan begini Bro, itu tadi dari sisi pariwisata dan dari sisi yang lain, misalnya apa yang seandainya Bro Mahyudin atau Bang Mahyudin ini terpilih nanti, lolos ke DPR RI, apa namanya potensi-potensi apa yang sisi lain atau potensi lain yang perlu diperjuangkan selain dari sisi pariwisata menurut pengamatan kita di NTB lah secara khusus. Jadi memang di sini karena kita juga sektor pertanian. Jadi hasil pertanian itu kalau bisa jangan selalu ketika kayak pupuk kurang, sulit didapat. Itu tentu nanti juga menjadi prioritas kita supaya petani itu gampang mendapatkan akses pupuk, kemudian bibit dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan. Oke, sedikit itu yang saya bahas sama narasumber saya sebelumnya, dan itu isu sebenarnya itu isu pupuk, isu produk pertanian itu sebenarnya isu klasik Bro sebenarnya. Ketika waktunya kita mulai nanam padi, pupuk mahal, langka, sudah langka mahal lagi begitu. Sekali lagi setelah jadi produk pertanian murah pula. Dan itu yang selalu kita bahas, dan saya rasa itu isu klasik sebenarnya. Saya berharap kalau Bang Mahyudin ini terpilih nanti lolos ke DPR, tolong itu dijadikan prioritas. Karena selain dari pariwisata sebenarnya NTB ini atau Lombok ini secara khususnya sektor pertaniannya cukup besar. Barangkali kalau bisa kita sedikit bisa bercermin seperti negara lain seperti Thailand dan sebagainya yang pertaniannya, teknologinya sebagainya sudah sangat maju itu. Kalau dari Thailand saja kita sudah jauh tertinggal sebenarnya. Baik dari segi pengembangan di sektor itu, teknologi dan sebagainya. Dan saya rasa dari sini pemerintah itu kurang perhatian sebenarnya. Saya berharap jika ada anggota DPR provinsi apalagi DPR RI yang akan lolos itu yang akan diperjuangkan itu. Itu jadi saya harap memang pariwisata adalah satu modal utama kita, tetapi di selain kan juga ada petani, kemudian ada juga nelayan di sini. Tapi kita fokus saja dulu ke pariwisata dan petani. Tolong ini gimana ini? Jadi memang mungkin selama ini yang kita tahu bahwa memang DPR RI itu kalau nggak salah dari Lombok itu hanya 4 orang Bro. Sisanya itu mungkin kita nggak sebut lah ya dari mana. Tetapi dapilnya di sini. Ini mungkin yang harus menjadi menjadi suatu tantangan buat saya ya, buat kita semua. Jangan kemudian heran ya nanti di kemudian hari ketika ada hal-hal yang mungkin kurang maksimal kita diperhatikan. Kenapa? Ya itu tadi tanda kutipnya. Ya karena makanya sekarang kita ini yang lahir di sini, yang pribumi di sini, saya yakin mampu juga bersaing di tingkat nasional, di kancah nasional. Berarti tentu setelah itu karena kita memang tahu dan paham betul emosional daerah kita, karakter masyarakat kita yang lebih paham apa kebutuhannya begitu. Apa yang lebih kebutuhan dari masyarakat kita tentu yang akan paham orang yang pribumi itu. Sedikit saya potong Bro. Memang betul banyak sekali calon-calon yang dari luar sebenarnya yang kebetulan dapilnya di sini. Terlepas itu benar atau tidak, itu salah satu yang kita khawatirkan.
Yang menjadi masalah sekarang, wakil rakyat atau anggota DPR yang mewakili kita itu kebanyakan mereka ingin lebih diistimewakan, sebagaimana yang saya sebut berkali-kali. Padahal mereka itu wakil. Jadi saya berharap kalau ada si putra daerah itu sendiri yang akan maju, yang mewakili, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bro Mahyudin tadi bahwa kedekatan emosional, kemudian dari segi budaya dan sebagainya, kan kita yang lebih paham apa yang menjadi kebutuhan. Itu sebentar. Kemudian saya hanya berharap kalau ada anggota DPR RI, sebenarnya tidak terlalu penting apakah dia itu putra daerah atau tidak. Yang menjadi poin saya adalah dia mampu memperjuangkan hak-hak dapilnya itu. Ya, benar. Saya khawatir jika ada anggota DPR yang lolos, entah itu putra daerah atau tidak, dia hanya sekedar ingin cari kerja. Itu yang saya tidak mau. Saya ingin dia itu betul paham apa tupoksinya, apa fungsinya, dan dia layak kita pilih. Itu maksud saya. Saya harap, saya ingin lihat apa bedanya Bro Mahyudin dan yang lain. Sama termasuk tim pemenangan saya. Ketika nanti terpilih, saya akan berusaha open house minimal 3 bulan 1 kali. Untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat kita, keluhan-keluhannya. Tidak hanya waktu reses saja, lebih saya tinggal lahir dan besar di sini di Lombok Tengah. Jadi saya rasa itu akan memberikan nilai plus bagi bagi anggota DPR RI ketika nanti terpilih untuk masyarakat yang ada di Pulau Lombok. Khususnya ya dapil Pulau Lombok. NTB di dapil Pulau Lombok, karena memang dapil 2 ini adalah mencakup Pulau Lombok. Pulau Lombok saja. Terpisah sekarang dulu. Ya, dapil NTB itu dibagi 2, dapil 1 itu ada di Pulau Sumbawa dengan 3 kursi, kemudian dapil 2 di Lombok ini, dapil Pulau Lombok ini 8 kursi. Seperti itu. Jadi itu yang sering kami diskusi sama teman-teman ketika ini kesempatan ini diberikan ke saya, nanti bisa duduk di parlemen, itu yang akan kita lakukan ke depan. Untuk menyerap aspirasi ataupun keluhan-keluhan masyarakat itu. Seperti itu. Oke. Itu satu hal. Kedua, Bro Mahyudin kan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, calon legislatif anggota DPR RI dari partai PSI. PSI ya. Kenapa harus PSI, Bro? Kenapa harus PSI? Kenapa harus PSI ya? Kenapa tidak yang lain gitu? PSI ini ibarat gadis yang sedang naik daun lah. Ya. Kenapa? Yang ketum kami saat ini adalah milenial. Kaisang Pangarep ya. Beliau umurnya masih di bawah umur 30 tahun. Kalau nggak salah umurnya beliau 29 tahun. Dan di samping itu Kaisang itu anaknya siapa? Jokowi ya. Jokowi. Nah, sudah tahu kan? Nah, paling tidak kalau tidak kenal saya, paling kenal PSI. Tidak kenal PSI, kenal Kaisang. Kalau tidak kenal Kaisang, kenal Jokowi. Jadi kalau ikut Jokowi, pilih PSI. Kalau pilih PSI, berarti ikut Jokowi. Seperti itu. Iya, tapi begini, Bro. Jokowi, apa bisa kita mengatakan bahwa anak-anak Jokowi ini termasuk Kaisang ataupun Gibran adalah copy paste-nya Jokowi gitu? Begini, jadi secara tidak langsung tentu beliau-beliau ini, Kaisang termasuk Gibran yang menjadi wakilnya Pak Prabowo yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Kan seperti Gibran sudah pernah sedang menjadi wali kota menjabat Solo. sebagai wali kota Solo ya. Tentu punya pengalaman dalam dunia politik. Termasuk si Kaisang. Ketum kami itu kan secara tidak langsung belajar politik dari bapaknya. Cukup lama apalagi beliau juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Cukup paham betul soal politik. Oke. Itu ini juga menjadi modal politik bagi kita, bagi anak-anak muda, bagi anak-anak milenial saat ini. Sudah selayaknya PSI itu merepresentasikan sebagai partai politik milenial.
Seperti itu. Apa bedanya PSI dengan partai-partai yang lain? Apa yang istimewa dari PSI gitu? Bagi kami PSI ini sangat istimewa. Kenapa? Tidak selalu kaku, tidak selalu identik dengan harus pengalaman yang cukup lama kemudian bisa ikut terjun dunia politik. Ya, dalam arti yang praktis. Nah, makanya kita sebagai anak-anak muda, ya, yang bisa dibilang sebagai anak milenial saat ini, sudah saatnya untuk terjun ke dunia politik, lebih-lebih bergabung sama PSI. Dan kendaraan yang tepat. Apakah bisa saya katakan bahwa di PSI pikiran-pikiran kaum muda bisa disatukan? Artinya begini, ketua umumnya misalnya, enggak mesti dari founding fathernya atau pendirinya kan, bisa siapa saja kan? Jadi bisa siapa saja. Bisa Bro Mahyudin juga bisa ya? Bisa. Karena begini, jadi ketum kami selalu mendengarkan soal politik, jangan saling mencela satu sama lain, kemudian santun, kemudian santai. Jadi jangan dibawa kaku soal politik itu. Jadi semua bisa masuk seperti itu. Semua tidak bisa melihat dari latar belakang apapun. Seperti tadi konteks awal itu bahwa kita bernegara ini adalah tidak lepas dari dunia politik. Seperti itu. Oke. Itu tadi tentang PSI ya. Jadi PSI ini Bro Mahyudin pilih sebagai karena memang dan PSI saat ini memang targetnya untuk kan sebelum pemilu 2019 itu tidak lolos sebagai parliamentary threshold. Dan mudah-mudahan setelah kami sekarang ketum kami itu Kaisang, insya Allah target PSI itu bisa lolos ke parlemen 4%. 20% ya. Tinggi juga targetnya 4% minimal. 4% ya. Sampai 8%. Paling tidak bisa lolos. Paling tidak. Ya parliamentary threshold ya. Sorry. Bukan saat tadi pikiran saya ke presidential threshold. Sorry. Jadi 4% ya ambang batasnya. Ambang batas minimal. Baru bisa masuk ke Senayan. Parlemen Senayan. Tapi target kami antara 4 sampai 8%. Oke lah, kalau dapat 4-5 bagus lah untuk partai baru yang bisa dikatakan baru ya kalau gitu. Dan saya berharap milenial ini betul-betul mewakili pikiran rakyat yang selama ini tidak bisa disalurkan oleh politisi dari partai lain. Benar. Itu dia. Kemudian misi dan visinya Bro Mahyudin ini apa ini? Apa yang target yang ingin Bro Mahyudin capai, goal yang ingin dicapai jika terpilih nanti? Ketika terpilih besok sebagai parlemen dari partai politik PSI, Partai Solidaritas Indonesia, tentu kami sebagai putra daerah dari Lombok Tengah khususnya ingin menciptakan sejarah bahwa kita orang Lombok Tengah ini bisa bersaing di kancah nasional. Tidak selalu anggota DPR RI itu selalu diisi oleh orang-orang dari luar Pulau Lombok. Artinya apa? Kita juga siap bersaing. Siap bersaing untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita, terutama daerah Pulau Lombok khususnya, sesuai dengan dapil kami, dapil saya, dan lebih-lebih daerah wisata. Daerah Pulau Lombok ini adalah daerah wisata, jadi tentu paham betul karena saya memang pernah di dunia pariwisata selama 14 tahun, cukup paham betul bagaimana konsep wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke depan seperti itu salah satu motivasi saya untuk ikut bergabung dan bisa menjadi parlemen. Itu dia kembali karena Bro Mahyudin singgung sekali lagi tentang calon anggota DPR yang lulus itu. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya sebelumnya, kenapa harus orang daerah, orang luar daerah, orang di luar Lombok, orang NTB yang mewakili kita gitu kan? Apakah karena kita tidak punya sumber daya manusia yang cukup, atau figur-figur yang cukup gitu? Saya rasa bukan itu ya alasannya. Bukan itu. Ini mungkin ini harus menjadi tantangan kita. Saya rasa kita udah siap semua. SDM kita juga cukup tidak kalah saing dengan SDM dari luar. Tapi mungkin yang harus kita masalah peluang aja. Masalah peluang ini yang harus kita ambil, harus kita rebut kembali. Jangan sampai peluang-peluang itu selalu diberikan ke orang-orang
yang notabene-nya dari luar gitu kan. Nah ini makanya teman-teman dari Lombok ini kalau bisa calon anggota DPRI berikutnya itu adalah orang memang sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bro, bahwa eloklah kalau ada putra daerah kita sendiri yang mewakili, karena sekali lagi yang akan benar-benar memahami apa kebutuhan kita kan orang kita sendiri. Sangatlah aneh kalau ada orang luar yang mewakili kita dan tidak memahami betul-betul apa yang menjadi kebutuhan kita, karena kita anggota DPR itu tidak melulu berbicara tentang sektor ekonomi, pariwisata dan sebagainya, tapi di sini kita ada budaya, kearifan lokal itu. Ya, kearifan lokal yang harus diperjuangkan. Seperti halnya sekarang adat yang terkesan dalam tanda kutip berbenturan dengan hukum atau aturan pemerintah. Barangkali itu salah satu hal yang harus diperjuangkan untuk dicarikan titik temunya lah kan. Semisalnya sekarang kita ada nyongkolan, kemudian kita ada istilahnya ini ada kawin lari. Sekarang kawin lari ini sendiri sedang juga diperbincangkan, diperdebatkan dalam arti bahwa apakah ini bukan salah satu pelanggaran hukum. Memang kalau kita menculik dalam arti sebenarnya, mencuri dalam arti sebenarnya itu adalah pelanggaran hukum. Tetapi dalam konteks orang Lombok khususnya yang kawin lari itu kan sebuah kearifan lokal. Cuma barangkali ada aturan atau undang-undang yang barangkali yang bisa mengatur itu, dan barangkali itu yang saya titip kepada Bro Mahyudin jika nanti terpilih itu sebagai harus tetap dilestarikan ya. Itu kan budaya adat yang memang sudah mengakar di daerah kita itu soal kawin lari itu. Kan itu menunjukkan kearifan lokal itu memang masih hidup di daerah kita. Kalau sekiranya itu hilang sudah. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bisa itu dipertahankan. Itu kan satu hukum ada juga diakui di Undang-Undang 45 itu. Itu dia makanya sebagian kita kan tidak terlalu memahami itu. Oke bro, sebelum kita tutup kita bincang sedikit tentang presiden ini kan. Presiden. Capres cawapres kita ini kan. Kalau PSI terus otomatis lah ya kemana? Kalau PSI garis partainya itu larinya ke Prabowo Gibran ya. Karena ketua umum kami PSI kan bersaudara sama wakilnya Pak Prabowo atau Gibran. Tentu perintah atau garis partai itu tentu lari ke nomor 2 ke Prabowo. Bukan bukan masalah bersaudaranya menjadi poinnya, tapi memang kebijakan partainya sudah mendukung ke Prabowo. Nomor 2 Apakah tadi sebagaimana yang disinggung Bro Mahyudin, apakah 2 tahun sebagai wali kota atau masuk tahun ketiga, apakah itu tidak terlalu dini untuk langsung ke menjadi presiden? Paling tidak kan wali kota, kemudian gubernur kayak bapaknya misalnya begitu. Baik, jadi begini, soal umur kan memang Gibran ini masih di bawah 40 tahun ya. Dan memang generasi milenial ini kan sudah cukup matang juga untuk menjadi, coba kita bercermin dari negara-negara lain. Itu bahkan ada di bawah 40 tahun itu banyak kok kepala negara yang sudah menjadi nomor 1 di negaranya. Artinya apa? Lebih-lebih si Gibran ini kan sudah punya pengalaman juga. Tentu paham betul bagaimana dunia politik itu dimainkan, dan juga tidak ada yang dilanggar secara konstitusi. Oke, baik, sedikit saya potong. Ini biar panas sedikit ini. Karena Bro Mahyudin ini adalah sarjana hukum kan. Gimana? Saya secara pribadi sebenarnya tidak melihat Gibran itu sebagai seseorang yang muda atau tidak. Tapi saya tadi berbicara tentang pengalaman, kapasitas dan sebagainya. Oke lah dia. Tetapi bagaimana pandangan Bro Mahyudin ini sebagai seorang yang paham di bidang hukum? Bahwa seharusnya Gibran ini belum bisa ditetapkan sebagai presiden kan, sebagai calon wakil presiden gitu. Tapi begitu mau ditetapkan maka diubahlah undang-undang itu melalui MK, Majelis Konstitusi yang notabene-nya di sana ada pamannya itu. Bagaimana pandangan apakah itu tidak merusak
tatanan hukum kita itu, tolong dijelaskan sedikit ke Bro. Saya bertanya loh ini. Oh gitu ya. Ini baik, jadi pandangan kami sebagai insan hukum, ya kan sudah diproses, sudah melalui uji, apa namanya proses persidangan, ya. Ketika itu seadanya, ini kan sudah berlanjut dan sudah berproses, apa di pandangan apa namanya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kan dalam tanda kutip boleh mencalonkan diri sebagai wakil presiden ataupun presiden. Ketika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Artinya apa? Kan beliau ini, si Gibran kan sudah menjabat sebagai kepala daerah, tentu boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dan kemarin ketika memang itu ada pelanggaran kan sudah juga diproses di MKK, di Majelis Kehormatan. MK MKK itu. Jadi kalau emang itu sudah, ya biarkan sudah sesuai proses hukum, kan sudah juga diproses sesuai hukum seperti itu. Tapi maksud saya dari segi undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada masalah sebenarnya, karena itu tidak bisa dirubah kan. Iya benar. Tetapi saya lebih menyoroti masalah pelanggaran etiknya kan, terlepas itu benar atau tidak dari segi hukum, tetapi ada pelanggaran etik berat di sana. Dan Pak Anwar Usman yang notabene-nya merupakan seorang paman dari Gibran ini pun sudah dikenakan hukum etik begitu. Jadi maksud saya, apakah ini bukan presiden buruk begitu? Bukan presiden buruk bagi di negeri kita ini begitu loh. Baik. Jadi ini adalah dinamika politik. Dinamika politik yang memang dalam konteks negara saat ini yang sedang memang sudah berubah zamannya, tentu ini sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, saya rasa itu hal-hal yang normal dan wajar. Oke, sebentar. Negara. Sebenarnya demi kebaikan negara ini bukan demi sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat itu tidak ada masalah sebenarnya kalau undang-undang itu dirubah. Kalau mau diturunkan, bahkan kalau mau diturunkan wakil presiden atau presiden menjadi 30, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi barangkali momennya itu yang disoroti loh bro. Momennya yang disorot. Kalau soal momentum silakan nanti masyarakat dimulai. Ya, itu dia maksud saya. Momennya kok pas ada mau capres baru dirubah. Jadi maaf ya, saya tidak menuduh, tapi terkesan kok ada konflik kepentingan yang sangat keras. Tapi mudah-mudahan bukan itu maksudnya. Saya sih kalau saya secara pribadi sih sebagai rakyat jelata ini loh ya. Senang-senang saja sih generasi muda ini turun ke dunia politik bisa menjadi pemimpin dan sebagainya. Tidak ada yang masalah. Tetapi barangkali dari segi etik saja yang disorot. Itu loh maksud saya bro. Ya, jadi kalau soal etik kan sudah diproses dan sudah tidak lagi menjadi ketua MK beliau itu ya. Itu sih saya rasa tidak perlu lagi komentar terlalu jauh lagi. Oke. Baik, kemudian ini kan sebentar lagi kan akan ada debat cawapres kan. Jadi kita betul-betul sekali ingin melihat dari ketiga pasangan cawapres ini benar-benar bisa mengeluarkan isi kepala supaya kita bisa cerdas memilih mana yang layak, supaya kita bisa punya referensi yang bagus, mana yang layak dan tidak layak. Saya sangat setuju kalau milenial ini terjun ke dunia politik. Bahkan saya pernah mengatakan barangkali negara kita ini perlu diregenerasi mungkin politiknya ini oleh anak kaum muda. Oleh kaum muda. Kenapa zaman saat ini kan yang harus memikirkan ini kan kita semua untuk generasi penerusnya 5 tahun ke depan. Ya kan tentu oleh anak-anak muda zaman sekarang. Dan kalau saya lihat juga bro bahwa politisi kita ini sebenarnya sangat besar, bagian besarnya itu korup sekali. Itu loh maksud saya. Jadi ini perlu saya sampaikan. Korup sekali. Jadi memang kami ketika besok lolos ke parlemen, PSI itu lolos ke parlemen, akan memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Itu salah satunya. Itu akan kami golkan, itu akan kita perjuangkan. Artinya apa? Koruptor selama ini tidak jera dengan hanya di penjara. Bagaimana kemudian ini bisa membuat efek jera? Tentu harus dimiskinkan. Dimiskinkan, makanya nanti
kami di PSI itu akan perjuangkan bagaimana undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Salah satu goal yang harus dicapai ya. Oke, sedikit. Kalau saya lihat sebenarnya hampir semua partai politik atau calon ini, hampir semua calon capres dan cawapres ini menyinggung tuh soal itu, dan mereka kok semuanya kelihatannya dalam pengamatan saya committed sekali tentang undang-undang perampasan aset itu. Tapi saya hanya khawatir itu adalah gimmick semata. Jadi begitu sudah terpilih beda pula kan. Masalahnya begini bro, oke lah bro, Mahyudin ini kuat komitmennya untuk perampasan aset. Tapi bagaimana yang seperti yang disampaikan oleh Bang Pacul, tergantung juragan gitu kan. Masalahnya kan di situ. Tapi ya ini itikat baik dari penyelenggara negara lah ya. Jangan hanya sesaat. Kita ini kan tidak mikir saat ini saja, tapi untuk ke depan. Bagaimana generasi kita ke depan itu bisa menikmati untuk bisa lebih baik juga. Artinya apa? Kita harus lindungi dari sekarang. Artinya apa? Supaya paling tidak korupsi ini ada efek jerahnya. Sehingga kenapa demikian? Undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Itu makanya kami di PSI itu akan kita perjuangkan. Oke. Memang saya sebagai rakyat jelata, mungkin rekan-rekan yang lain juga memandang yang sama, bahwa korupsi di negeri kita ini sudah menjadi rahasia umum. Itu Pak ya. Pengetahuan umum kalau saya boleh sebut. Iya, pengetahuan umum. Ya. Rahasia umum. Kalau rahasia umum berarti tidak ditahu gitu. Ya, rahasia tapi orang sebenarnya tahu maksud saya. Jadi di mana-mana itu dari RT, RW, Kades, Lurah, Kepala Dinas, Menteri, Presiden, semua kayaknya ada hal-hal seperti itu. Dan ini sudah kelihatannya mendarah daging ini. Ini yang saya makanya saya katakan bahwa barangkali mau di reset atau di format mungkin politik kita supaya generasi-generasi baru ini, generasi yang lama ini berganti. Kalau enggak nanti doktrin-doktrin seperti itu akan terus berkembang seolah-olah korupsi ini pada perkara yang biasa lumrah. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya sangat jengkel sebenarnya dengan politisi-politisi saat ini. Itu kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada malu-malunya sebenarnya politisi ini. Dia ya kalau kita lihat di Jepang kan, jangankan tersangka korupsi, orang telat 1 menit aja mengundurkan diri. Benar-benar. Rasa malunya. Rasa malu luar biasa. Kita kau tangkap KPK, korupsi masih bisa senyum-senyum, dada-dada itu. Kok gimana sih ini politisi ini kok urat malunya di mana? Itu loh maksud saya. Siap. Jadi selama ini dari partai DPR yang terpilih dari PSI itu belum pernah ada yang tersangkut kasus korupsi. Jadi memang PSI itu komit sekali bagaimana menghindari hal-hal yang di luar tindakan hukum. Maksudnya jangan sampai ada yang terjadi korupsi. Makanya kenapa ketum itu selalu mengingatkan bagi anggota PSI yang ketika nanti terpilih sebagai anggota DPR baik kabupaten, provinsi dan atau DPR RI tentu akan langsung dipecat. Jadi pesan saya satu ini. Kalau sukses semoga Anda bersih, tidak korup, dan kalau Anda terpaksa harus menjadi tersangka oleh KPK, janganlah melambaikan, tutuplah muka biar kami orang Lombok ini tidak malu gitu loh. Siap. Oke bro. Jadi closing statement ini boleh, silakan dulu. Mau berkampanye saya kasih waktu. Ya. Jadi harapan kami kebetulan kita punya calon anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok atas nama Mahyudin dari PSI nomor urut 2. Berharap ketika nanti terpilih menjadi anggota DPR RI bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik dalam konteks pembangunan pariwisata di Pulau Lombok untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat Pulau Lombok khususnya dan masyarakat, dan mari kita ciptakan sejarah bahwa Lombok Tengah juga kita punya SDM yang siap juga bersaing di tingkat atau di kancah nasional. Dan mari kita ciptakan sejarah bahwa Lombok Tengah ini bisa juga punya DPR RI. Oke, baik rekan-rekan, itu akhir perbincangan kita dengan salah seorang teman lama saya yang insya Allah akan ikut dalam kontestasi politik sebagai salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Semoga
apa saja yang kita baru saja obrolkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi kita untuk memilih di tahun depan untuk mewakili kita khususnya di Pulau Lombok dan di NTB secara umum. Terima kasih banyak perbincangannya. Abu Nuril ya. Abu Nuril Podcast. Ya, atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya di obrolan Rakyat Jelantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.